Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Oke, terima kasih atas responnya, masih semangat ya sampai siang hari ini ya. Oke, perkenalkan nama saya sebagai fasilitator di sini atau pemandu atau pembimbing teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Saya Erik Pakpahan. Saya akan membawakan materi di sini itu literasi digital ya. Literasi digital. Oke, di sini ada yang akan kita bahas itu komponen-komponen perangkat teknologi informatika dan komunikasi. Adapun perangkat teknologi informatika dan komunikasi dan lingkungannya, yakni ilustrasinya dari gambar ini ya, bisa kita lihat ilustrasi dari gambar ini. Perangkat teknologi 1, perangkat teknologi 2, ada media, ada gangguan umpan balik dan juga pesan atau paket yang akan dikirimkan. Di slide selanjutnya bisa kita lihat untuk ilustrasi dan penjelasannya. Ilustrasi maksudnya di atas itu adalah ilustrasi di atas menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi setiap pesan atau paket yang dikirim atau yang diterima. Tentunya ada unsur pengiriman dan penerima. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket, dan dalam proses pengiriman pesan atau paket ini tidak dapat dihindari terdapatnya gangguan, begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Sehingga kita lihat bersama bahwa TIK merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi. Coba sama-sama kita cermati tabel di bawah ini. Tabelnya nanti saya bagikan ya, bisa saya bagikan nanti. Di situ membahas atau mengajar tentang unsur-unsur komunikasi yang memiliki persamaan. Pada bagian gangguan, dapatkah Anda sebutkan jenis-jenis gangguan pada TIK dan identifikasi jenis gangguan tersebut? Nah, di situ membahas tentang kendala ataupun gangguan-gangguan yang akan kita hadapi, baik itu yang tidak dapat dikendalikan, baik yang bisa dikendalikan. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Di sini dijelaskan cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan, memiliki cara-cara yang berbeda dan tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Pada umumnya, gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat TIK yang kita miliki, sehingga tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat TIK antara lain. Dan di sini ada langkahnya. Ini kalau misalnya langkah-langkahnya ini bisa nanti saya bagikan materinya. Yang pertama kita kembali ke gambar yang tadi ya, gambar ilustrasi tadi. Pemahamannya atau core intinya nanti di sini ya. Yang pertama perangkat teknologi atau sebagai kita contohkan itu sebagai ini tadi ya, ke konkret atau dunia nyata yang kalau misalnya kita membeli di e-commerce atau marketplace. Ini saya sebagai perangkat teknologi 1, saya sebagai pembeli. Perangkat teknologi 2, si penjual sebagai orang perangkat teknologi 2. Dari untuk medianya itu bisa kita gunakan seperti aplikasi Shopee, Lazada, ataupun e-commerce ataupun marketplace yang lainnya. Dan di sini pesan atau paket yaitu yakni barang yang akan kita pesan. Yang untuk umpan balik adalah respon dari si penjual. Itu menjelaskan tentang rinci informasi tentang stok barang, waktu pengiriman barang, dan jumlah barang yang akan kita pesan ya. Oke, itu tentang informasi umpan balik ya. Adakah respon dari dia? Dan di sini yang akan kita bahas selanjutnya adalah gangguan atau noise ya. Gangguan yang bisa menjadi kendala si pengiriman paket atau umpan balik dari si penjual tadi ya. Oke, jelas sampai sini ya. Kalau misalnya di perangkat TIK sendiri, ilustrasinya adalah kita menggunakan WhatsApp misalnya. WhatsApp ada pesan yang tidak terkirim misalnya tentang satu gambar jam gitu ya. Kalau yang kita tahu pesan yang terkirim itu adalah tentang 2. Jadi kendala misalnya si A mengirimkan pesan ke si B. Pesannya berupa teks, video, bisa juga suara ya. Umpan balik dari si B tidak akan kita terima kalau paket yang akan kita kirim ini adalah gangguan di perjalanan sinyalnya ya, atau pengiriman paketnya. Jadi gangguan-gangguan itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, ini hubungannya dengan menganalisis gangguan. Setelah nanti kita mengetahui gangguan pengiriman paket, kita akan masuk dengan perangkat atau aplikasi yang akan kita gunakan dalam platform teknologi sekolah penggerak ya. Jadi harus kita paham dulu dari gambar masing-masing. Ini adalah contoh-contoh gambar yang sering kita lihat atau sering kita temui, atau bahkan kita punya masing-masing ya, dari handphone, laptop, personal
Oke, di sini ada tiga logo ini sudah familiar dengan kita ya. Yang pertama Android. Android ini adalah dominan digunakan lebih banyak orang di Indonesia sepertinya ya. Kalau misalnya Microsoft itu untuk laptop biasanya ya. Untuk OS itu adalah untuk produk Apple. Dari tiga ini, nama dari ketiga ini adalah satuan operating system atau sistem operasi ya. Sistem operasi itu maksudnya sistem yang menjalankan perangkat kita. Misalnya handphone. Android di handphone itu ya tugasnya untuk menjalankan operasi perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada di handphone kita atau di smartphone kita. Untuk Microsoft itu seperti laptop kita yang kita gunakan, Microsoft untuk menjalankan perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada di perangkat kita yang seperti laptop, komputer atau segala macamnya. Untuk OS mungkin itu OS sama juga dengan ini ya, dengan Android ya. macOS itu untuk si laptopnya tadi cuma si buatan Apple-nya ya. Oke. Di sini ada yang menjadi pertanyaannya. Adakah perangkat TIC dan beragam sistem operasi di atas yang baru Anda lihat? Belum pernah atau belum terbiasa menggunakan. Itu tadi saya bahas ya tentang pengenalan sistem operasinya. Setiap perangkat TIC seperti komputer, desktop, atau laptop, handphone, smartphone membutuhkan sistem operasi untuk membuat dapat beroperasi. Jadi saya katakan tadi, ulang lagi, sistem operasi itu bertugas sebagai pengoperasian si perangkat lunak dan si perangkat kerasnya ya, si perangkat kerasnya atau hardware-nya. Untuk itu agar Anda dapat memperoleh pengalaman dan manfaat maksimal dari platform teknologi sekolah penggerak. Nah, di sini sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak maksudnya nanti kita akan mendapatkan aplikasi dari kementerian ya untuk kita jalankan untuk proses kegiatan belajar mengajar nanti yang baik dari digital, virtual ataupun dari jarak jauh ya. Oke, sistem operasi. Di sini yang akan kita bahas selanjutnya adalah setelah tadi kita memahami sistem operasi, setelah kita memahami alur-alur gangguannya, setelah kita memahami tadi pengiriman paket ataupun teknologi informatika dan si komunikasinya tadi, di sini ada syarat-syarat ataupun spesifikasi perangkat yang akan kita gunakan. Oke, bisa Bapak Ibu lihat ya. Sistem operasi yang digunakan, ukuran RAM, besaran ROM, dan lain-lain. Sistem operasi itu maksudnya seperti yang saya jelaskan yang 3 tadi ya. Ukuran RAM itu adalah RAM yang akan digunakan seperti di handphone ini ya, 3/32. Berarti RAM itu adalah 3. Kalau besaran ROM atau read only memory atau storage itu kalau dikatakan 3/32 berarti ROM itu adalah 32 GB. Oke, untuk penjelasan tentang spesifikasi bisa sampai di sini dulu. Nanti materi bisa saya bagikan ke teman-teman guru sekalian ya. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Saya mau nanya Pak. Iya boleh. Pertanyaannya Pak, apa contoh gangguan yang tidak dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan? Oh baik, terima kasih, pertanyaan bagus ya. Mungkin tadi ibunya kurang ini ya, kurang dapat contoh jadi ilustrasi yang benar ya. Oke, saya kembalikan lagi ke slide-nya biar kita lihat bersama ya. Oke. Gangguan, mungkin contoh gangguan yang dapat dikendalikan sama yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama yang dapat dikendalikan itu adalah misalnya ini kita ya mau menginstal aplikasi di satu perangkat. Ternyata setelah kita buka dari Google Play Store, kita install, memori penuh. Hal ini dapat kita kendalikan. Kenapa kita lakukan dengan hal yang dapat dikendalikan? Memori bisa kita hapus, memori atau aplikasi lain atau data yang memang tidak kita terlalu perlukan, kita hapus untuk memberikan space atau ruang ke aplikasi baru yang akan kita install. Untuk yang kedua, untuk gangguan yang tidak dapat dikendalikan, itu persis seperti bencana alam ya, kayak jembatan putus, kayak badai, kayak apa segala macam yang memang tidak dapat dikendalikan oleh kita manusia begitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Pas ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya kasih kesimpulan dulu ya. Saya berikan kesimpulan sedikit tentang materi yang memang lumayan banyak tentang penjelasannya ini ya. Kesimpulan dari materi ini adalah sebelum kita memahami perangkat dari apa yang akan kita gunakan nanti, perangkat ajar ataupun aplikasi yang akan kita gunakan, kita pahami dulu alur dari si pengiriman paket dari
informatika dan komunikasi ini. Dan yang kedua, sebelum menggunakan perangkat, kita ketahui dulu spesifikasinya. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat siang. Selamat siang.